Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isop CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saya melaksanakan tugas praktek demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dari SMP Asyarifiyah Tarogong, yang kedua dari kepala sekolah PAUD Asyarifiyah Tarogong. Dan inilah video praktek saya berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya meminta waktunya Bapak? Silahkan Bu Isop. Begini Pak, ini kan saya lagi ada tugas dari program grup Minhat, ya, saya sebagai CGP Angkatan 7, di mana saya ini harus mewawancarai salah satu dari pimpinan sekolah tempat saya bekerja. Kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah di tempat kerja saya, maka saya meminta waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai. Mungkin untuk wawancaranya sifatnya kita tidak terlalu formal ya Pak ya, biar tidak tegang juga, kita santai saja. Silahkan. Menurut Bu Isop mungkin yang lebih nyaman seperti apa? Insya Allah Bapak kasih waktu, sempatkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang Bu Isop harapkan, Insya Allah. Terima kasih Bapak, langsung saja ya. Nah, ini wawancaranya ini temanya itu tentang pengambilan keputusannya, di mana kita kan di sekolah itu selalu ada saja yang masalah-masalah, baik itu masalah di lingkungan sekolah berkaitan dengan murid, ataupun misalkan masalah dengan guru-guru, ataupun misalkan masalahnya itu dengan luar sekolah. Nah itu kan masalah-masalah itu memang menurut Bapak memang, atau misalkan menurut pandangan saya pribadi sebagai guru pun, masalah itu sangat menyita waktu, menguras tenaga dan juga pikiran saya. Tentunya di sini Bapak memiliki keputusan-keputusan yang Bapak tidak ambil sepihak ataupun bagaimana. Nah di sini untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika atau rujukan murid? Terima kasih Bu Isop. Mungkin jawaban Bapak seperti ini. Ketika Bapak menghadapi kasus, terutama di tempat Bapak bekerja, di sekolah tempat Bapak bekerja, ini Bapak selalu mencari dulu akar permasalahan. Maksudnya ketika kita mengetahui akar permasalahan dari kasus yang terjadi, tentunya kita bisa lebih mengarah atau fokus untuk dalam penyelesaiannya, sehingga ketika kita fokus menyelesaikan satu kasus yang terjadi, kita bisa dengan mudah untuk mengambil keputusan terkait dengan masalah yang terjadi. Soalnya ketika yang Bapak alami masalah itu, kasus itu terkadang ada antara individu dengan individu, ada antara individu dengan lembaga, bahkan terkadang ada terjadi antara lembaga dengan lembaga. Nah mungkin Bapak cari dulu akar permasalahannya dari mana dan seperti apa. Terima kasih. Nah lanjut ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, dan memang pengalaman Bapak sendiri selama Bapak memimpin di sekolah ini, itu dilema etika itu memang sempat terjadi. Bapak masih ingat kasusnya, dan Bapak langkah awal Bapak itu adalah mengidentifikasi masalah itu, kasus tersebut. Kemudian Bapak mempertimbangkan karena memang kepentingan dua kepentingan itu sama-sama benar, mengandung nilai kebenaran, sehingga setelah Bapak identifikasi lalu Bapak pertimbangkan
karena memang dua kepentingan tadi itu memiliki dampak positif, tentunya Bapak cari dan ambil dampak positif mana dari kepentingan tersebut, dari kasus itu yang memang lebih besar dampak positifnya. Kemudian setelah diidentifikasi lalu dipertimbangkan dampak positif yang dimungkinkan ada gitu ya, nanti Bapak ambil dampak positif yang lebih besar, itu mungkin yang terkait dengan keputusan yang akan Bapak ambil terkait dengan kepentingan yang memiliki dampak positif yang lebih besar. Itu mungkin bisa. Terima kasih. Jadi tadi apa yang Bapak utarakan, yang pertama tadi ya mengidentifikasi dulu, untuk yang langkah selanjutnya Bapak ambil segi positifnya ya, atau nilai kebajikan yang mana yang lebih besar. Yang lebih besar dipertimbangkan, lalu Bapak ambil lagi yang positif. Karena dua-duanya memiliki dampak positif, sehingga setelah dipertimbangkan tentunya ada satu kepentingan yang memang memiliki dampak positif yang lebih besar, itu yang diambil. Iya, terima kasih. Nah, ada tidak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus-kasus di sekolah? Secara prosedural tentunya ada, karena setiap masalah itu tentunya setiap kasus atau permasalahan berbeda kualitas masalahnya. Gitu. Nah, paling Bapak ketika menghadapi satu kasus, langkah yang pertama adalah dengan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian Bapak kalkulasikan, tadi kembali lagi ke poin sebelumnya ya, pertanyaan yang sebelumnya, Bapak pertimbangkan dampak positifnya, setelah itu dalam artian Bapak kalkulasikan, kemudian setelah dikalkulasikan lalu Bapak diskusi, karena sebagai seorang pimpinan pasti melibatkan bawahan ya, para guru di sini dan Wakasek tentunya Bapak libatkan, nanti kita berdiskusi, dan dalam diskusi itu tentunya akan diambil satu keputusan. Di langkah keempat memang mengambil keputusan. Nanti setelah selesai berdiskusi, Bapak dan segenap Wakasek juga para guru tentunya menjalankan hasil keputusan yang diambil saat berdiskusi tadi. Dan ketika dijalankan atau berupa tindakan, tentunya nanti akan terlihat hasil keputusan tadi sesuai dengan harapan atau tidak. Dan itu dapat dilihat dengan langkah refleksi. Tadi Bapak nanti ada refleksi, langkah refleksi, artinya yang diambil itu, keputusan yang diambil itu apakah sesuai nanti dengan harapan kami itu ketika kami mencermati satu kasus atau menanggapi satu permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Itu mungkin bisa. Jadi memang ada banyak langkah-langkah yang mungkin langkah-langkah ini yang Bapak ambil itu memang banyak sekali pertimbangannya, terutama memang seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, pertimbangannya itu Bapak banyak melibatkan pihak ya, terutama warga sekolah. Nah, di sini memang sebagai bukti ya, Bapak sebagai pimpinan dari sekolah. Jadi harus melibatkan semua pihak ya. Nah, lalu apa saja hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap sebuah tindakan yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya jawaban di pertanyaan Bishop kali ini itu sebagian besar memang telah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Hanya mungkin Bapak ambil benang merahnya dari langkah-langkah yang Bapak jalankan ketika menghadapi sebuah permasalahan atau satu kasus di sekolah gitu. Bapak selalu mengedepankan musyawarah. Ya mungkin sebagai seorang Muslim, karena memang sumber hukum yang pertama dalam ajaran Islam adalah Al-Quran Al-Karim. Di Al-Quran juga diajarkan musyawarah. Bagaimana Rasul dulu ketika memimpin kota Madinah, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, ketika Bapak menghadapi satu permasalahan atau sebuah kasus, Bapak tentunya tidak melupakan musyawarah, karena Bapak anggap itu yang efektif. Ketika Bapak mengidentifikasi, mengkalkulasi, terus Bapak ketika mau mengambil keputusan tidak berdasarkan keinginan Bapak sendiri, tentunya dengan musyawarah tadi. Kalau musyawarah tentunya melibatkan orang-orang yang terkait di dalamnya. Terima kasih Bishop. Ya, sepakat sekali Bapak ya, memang sesuai dengan syariat ya, dengan musyawarah akan mencari suatu hasil yang mufakat ya. Nah, kemudian apakah Anda itu memiliki
jadwal tertentu tidak dalam penyelesaian masalah? Dengan langkah-langkah yang Bapak selalu jalankan ketika menghadapi permasalahan atau sebuah kasus, tentunya tidak instan Bapak mengambil keputusan. Misalkan ada satu kasus di semester 1, Bapak tidak instan dalam 1 hari Bapak langsung bla 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 merah hitam keputusannya. Tentunya Bapak harus mengolah dulu dengan step-step yang Bapak harus jalankan di poin tadi ya, ketika di seperti itu. Namun bukan berarti Bapak menunda-nunda kasus tersebut, gitu kan? Tentunya ketika ada kasus, seorang pemimpin harus dengan cermat dan dengan cepat tanggap dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi. Meskipun dengan langkah-langkah yang ada berapa kali, ada 6 kan yang Bapak selalu jalankan, bukan berarti Bapak menunda kasus tersebut, tapi Bapak harus secara perlahan-lahan biar nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Itu mungkin besok. Jadi ada memang jadwal sesuai dengan kebutuhan langkah-langkah tadi. Ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya yang memang sulit, tentunya tidak bisa diselesaikan dalam 1 minggu 2 minggu. Yang pengalaman Bapak itu ya, pengalaman Bapak. Tetapi kalau memang kasusnya hanya antara individu dengan individu, terkadang ada kasus anak dengan guru, insya Allah langkah-langkah tadi tetap dijalankan, tetapi dalam kurun waktu tidak begitu lama bisa terselesaikan insya Allah. Itu mungkin besok. Bukan berarti Bapak menunda-nunda gitu kan. Sepakat sekali Pak ya, terkait dengan penjadwalan yang memang sudah tersusun yang terencana. Bapak ini seperti sudah terkonsep dengan rapi, dengan matangnya ya, biar masalah yang ada mungkin itu lebih terselesaikan ya, lebih lebih matang lagi keputusannya. Nah, terkait dengan masalah-masalah tersebut, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan? Kalau orang tentunya yang Bapak rasakan ya orang-orang terdekat lah. Bapak sebagai pimpinan, orang-orang terdekat Bapak yang bawahan Bapak, Bapak Kasek, kemudian guru-guru, bahkan staf penjaga staf sekolah kayak tata usaha, operator, bahkan penjaga sekolah pun merupakan orang terdekat Bapak. Itu adalah faktor yang memang Bapak selalu berpositif thinking, Bapak bisa menyelesaikan kasus yang terjadi. Nah, kalau dari faktor-faktor itu sendiri di luar orang mungkin yang Bapak rasakan memang adanya faktor kebersamaan antara Bapak sebagai seorang pimpinan dengan guru sebagai bawahan Bapak dan Wakasek sendiri yang orang-orang terdekat Bapak. Kemudian ada kekompakan antara kami, itu adalah yang Bapak rasakan. Ya, kekompakan itu bukan faktor yang terbesar, harus kompak ketika bermusyawarah sejalan searah, karena memang udah kompak, bukan hanya di KBM saja. Kalau di sekolah tempat Bapak yang Bapak pimpin ini memang di luar jam-jam sekolah juga kami kompak. Kemudian yang adanya dukungan dari, karena Bapak memimpin lembaga SMP di bawah yayasan, karena memang selalu ada dukungan dari yayasan. Alhamdulillah ketika ada kasus Bapak selalu melibatkan yayasan, apalagi yang terkait dengan lembaga masalah-masalahnya. Kemudian faktor yang Bapak rasakan mempermudah ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terkait kasus yang terjadi itu adanya loyalitas bawahan terhadap atasan. Jadi mereka saking dekatnya dengan Bapak, besok ya jadi mereka rasa memiliki rasa loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap lembaga, dan terakhir adanya kepercayaan di antara pimpinan dan bawahan. Itu mungkin yang Bapak rasakan, karena memang setiap Bapak ambil keputusan, mereka percaya terhadap keputusan Bapak tidak akan merugikan sepihak. Dan ketika musyawarah itu dilaksanakan, Bapak yakin usulan dari para wakasek ataupun para guru, Bapak yakin mereka mengusulkan mereka melontarkan usulan itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kita saling percaya, insya Allah. Kalau yang saya cerna dari obrolan kita di awal sampai akhir barusan, memang Bapak itu selalu mengedepankan sikap kekeluargaan ya, kemitraan juga Bapak
tadi mengutarakan dalam mengambil keputusan memang selalu bermusyawarah ya, berdiskusi sebelum memutuskan segala sesuatunya. Nah, kira-kira Pak ini sebentar saja ya, sedikit saja ada tambahan. Mungkin ada tidak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari obrolan kita sekarang? Banyak Bu Isok, banyak sebetulnya yang Bapak sampaikan dari awal sampai barusan ya pertanyaan yang sebelum terakhir ini itu pembelajaran kalau Bapak rinci mungkin tidak akan cukup untuk satu halaman folio, tetapi mungkin Bapak bisa ambil pembelajaran yang lebih urgen untuk Bapak, bukan hanya di Bapak sebagai pimpinan di SMP Asyariah Tarogong, tetapi dalam kehidupan Bapak sehari-hari di tempat Bapak tinggal gitu ya. Ini pembelajarannya memang yang pertama harus bijak sebagai seorang pimpinan, apalagi harus bijak dalam mengambil keputusan. Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk keuntungan sepihak, tetapi jangan ada yang dirugikan intinya gitu. Yang kedua mungkin ketika kita mengambil keputusan yang Bapak rasakan memang logika dan perasaan itu berjalan. Kita sebagai seorang manusia yang fitrahnya mungkin punya hati dan punya akal, itu logika dan hati pasti berjalan. Namun catatan buat Bu Isop ya, pembelajaran bagi Bapak, terkadang ada memang kapan kita mengedepankan logika dan kapan kita mengedepankan perasaan. Gitu. Kita harus pintar-pintarlah menyesuaikan dengan kondisi dan kasus yang kita hadapi. Yang pembelajaran yang ketiga mungkin yang Bapak rasakan, memahami karakter orang itu memang lebih sulit daripada kita memahami diri kita sendiri. Dan kadang kita bisa dengan mudah menentukan karakter kita seperti apa, tetapi orang lain itu kita paham karakter orang itu memang bukan hal yang mudah. Kita harus lebih dekat dengan mereka. Contohnya Bapak dengan para guru, para wakasek, Bapak harus tahu karakter mereka, kinerja mereka seperti apa. Yang keempat, pelajaran bagi Bapak mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak menghadapi masalah, bukan di sekolah ya, besok ya, bukan berkaitan dengan lembaga atau dengan atasan dengan bawahan, tapi dalam kehidupan Bapak sendiri. Ya, itu masalah itu memang ada yang bisa diselesaikan secara sendiri oleh kita sendiri. Kita punya masalah, selesaikan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tetapi jangan salah, ada masalah-masalah, mungkin banyak masalah yang memang harus diselesaikan dengan bantuan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Makanya tetap musyawarah. Contoh Bapak bukan di sekolah, di keluarga, tetap harus melibatkan anggota keluarga, entah itu istri atau anak, gitu kan, orang tua. Itu mungkin pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari keadaan Bapak, profesi Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SMP Asyariah Tarogong, terkait dengan kasus-kasus dan permasalahan yang pernah Bapak alami. Itu mungkin bisa. Menarik sekali Pak ya, dari obrolan kita. Memang kalau misalkan saya tarik, coba bisa tunggu sebentar. Nah, Bapak jangan salah, Bu Yusuf, jangan nyangka Bapak, kok Bapak kayak mulus gitu, kayak mulus-mulus aja gitu kan. Ketika ada kasus, ada masalah, Bapak mah kayak dengan mudah bisa menyelesaikan. Jangan salah, Bapak sebetulnya ketika mau langkah-langkah sudah ada. Biasanya langkah-langkah Bapak jalankan, tetapi di luar langkah-langkah yang Bapak jalankan ternyata memang ada tantangannya selalu, entah itu dari intern sekolah yang Bapak pimpin ataupun tantangannya dari luar sekolah yang Bapak pimpin. Nah, bisa nanti terkadang yang jadi tantangan buat Bapak ketika langkah-langkah sudah dijalankan besok ya, tetapi ketika kita musyawarah, kita berdiskusi dengan orang-orang terkait, terus kita ambil keputusan, ternyata hasil keputusan yang kita ambil ternyata hasilnya ketika direfleksi tidak sesuai dengan yang kami harapkan, yang Bapak harapkan. Terkadang Bapak suka ada ada perasaan kecewa, mungkin salah satu pihak mungkin ada yang merasa dikecewakan, yang dirugikan gitu. Mungkin meskipun kita tidak sengaja, karena setiap keputusan kita ambil berdasarkan musyawarah. Nah, yang terakhir yang Bapak alami Bu Isop itu takutnya Bu Isop nyangkanya mulus-mulus aja. Sebetulnya tantangan yang kedua Bapak sebetulnya itu ketika Bapak dihadapkan dengan satu permasalahan yang berkaitan dengan orang terdekat Bapak, itu yang jadi tantangan besar buat Bapak tadi. Karena Bapak
logika enggak, logika yang main atau perasaan yang main itu apa susah itu mengambil keputusan apakah dengan lebih mengedepankan logika ataupun perasaan itu terkait dengan masalah yang terjadi berkaitan dengan orang-orang yang terdekat Bapak gitu. Karena dikhawatirkan Nah itu ya imbasnya kan kita sebagai seorang muslim takutnya silaturahmi jadi jadi renggang gitu. Alhamdulillah bisa. Itu mungkin bisa tambahannya karena takutnya gini ketika bisa mewawancara Bapak kayaknya mulus-mulus aja gitu. Ya, memang dalam setiap masalah memang pasti kan ada lika-likunya ya, termasuk ini apalagi ini pengambilan keputusan yang melibatkan di sekolah ya. Kalau misalkan saya ini kan obrolan kita dari tadi memang yang cukup lama ya, mungkin cukup panjang. Ini juga ada pelajaran berharga bagi saya pribadi ya. Saya mungkin bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Bapak langkah-langkah ya Bapak ketika mengambil keputusan. Memang tadi Bapak dalam langkah-langkah mengambil keputusan itu Bapak terapkan juga kan di lingkungan rumah bukan ya, di sekolah keluarga saja. ya, bukan di sekolah saja. Nah mungkin itu yang menjadi pembelajaran di obrolan kita hari ini ya Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama bisa. Ya, semoga bermanfaat bisa. Iya sama-sama Bapak. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Apa kabarnya hari ini Bu Siti? Sebaliknya. Alhamdulillah saya pun demikian Bu. Saya harap di sini kita bisa ngobrol-ngobrol sampai ya Bu. Boleh nggak Bu saya minta waktu dan kesempatan Bu? Iya, siap. Terima kasih Bu. Gini Bu ya, saya ini kan ada tugas ya dari CGP. Saya ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak, di mana salah satu tugas saya itu saya harus mewawancarai pimpinan dari sekolah. Nah Ibu sebagai pimpinan sekolah di PAUD Asyariah Kobar ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu perihal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang tentu ya masalah-masalah ini mungkin seringkali Ibu dapatkan di sekolah ya, karena saya rasa masalah itu kan bukan hanya di sekolah itu bukan hanya guru dengan guru ya, ataupun misalkan dengan murid yang masalah itu, ataupun misalkan Ibu ada kendala-kendala dengan sekolah lain ya, sekolah lain. Nah tentunya di sini Ibu memiliki pandangan-pandangan terhadap masalah-masalah yang sering Ibu hadapi ya di sekolah-sekolah. Boleh ya saya ngobrol santai saja ini Bu ya. Nah ini terkait pengambilan keputusan. Nah di sini untuk pertanyaan pertama ya mungkin di sini ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa Ibu mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral? Di sini kami mungkin melihat dari akar masalahnya. Ya. Terus setelah itu saya sebagai pimpinan di sekolah baru akan mencari akar masalah dari setiap masalah. Kemudian contohnya dari masalah anak-anak kan biasa suka rebutan mainan ya. Kemudian antri mungkin ya waktu belajar mengaji, seperti rebutan ngaji seperti itu. Jadi kalau ada masalah dilihat dulu gitu ya. Dilihat dulu dari mana akar masalahnya. Ada biasanya suka ada positif dan negatifnya gitu ya. Dilihat dari positif dan negatif, nanti dilihat mana yang lebih dominan seperti itu. Jadi dilihat dari akar masalahnya. Nanti setelah dilihat dari akar masalahnya mungkin nanti Ibu bisa menentukan ya apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, mungkin seperti itu ya. Nah
selanjutnya bagaimana sikap ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah Anda ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa ibu? Yang pertama mungkin diidentifikasi, Iya, ya, yang kedua kemudian ditimbang-timbang atau jadi dipertimbangkan, ya, dipikirkan ya, lebih lanjut lagi, ya. mana yang ya seperti tadi, mana yang positif dan mana yang negatif gitu ya pertimbangannya. Kemudian Mungkin itu identifikasi sama dengan menimbang, banyak menimbang, mempertimbangkan. Iya, terima kasih ibu itu untuk meluruskan ini identifikasi ya, untuk meluruskan karena kan ibu mungkin di sini memandang masalah itu harus dipikirkan lebih matang ya, mungkin banyak pertimbangan dari ibu sendiri. Nah, ada tidak Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan oleh ibu untuk mengambil keputusan? Itu tadi yang pertama identifikasi, kalkulasi, Menghitung seperti apa? menghitung seperti itu tadi akar masalahnya. Jadi masalah mana yang harus banyaknya masalah yang positifnya atau yang Lebih banyak manfaatnya atau yang modalnya nanti dipertimbangkan pengambilan keputusan setelah diidentifikasi, kemudian ditimbang, kemudian mengambil keputusan, tindakan baru dijalankan dijalankan dilaksanakan. Baik, jadi seperti itu cara-cara ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang memang ibu memiliki konsep yang begitu terinci. Kalau saya lihatnya di sana memang ada begitu rinci sekali dalam mengonsep, mempertimbangkan setiap rencana-rencana dalam mengambil keputusan ibu ya. Terima kasih ibu. Nah, lalu hal apa saja yang selama ini yang ibu anggap efektif untuk memutuskan masalah? Yang pertama adalah berkomunikasi dulu dengan orang tua siswa, soalnya anak kan lebih dekat dengan orang tua siswa, kemudian dilihat dari keseharian siswa anak tersebut, otomatis harus ada komunikasi dengan orang tua, anak seperti ini gitu. Pertama adalah komunikasi. Iya, jadi memang ibu menganggap ya bahwa yang selama ini yang efektif itu adalah selalu berkomunikasi ya dengan orang tua, karena ibu itu menganggap bahwa anak itu memang karena ibu di jenjang PAUD ya, di mana anak itu kesehariannya lebih banyak waktu dikeluarkannya dengan orang tua, maka ibu selalu berkomunikasi dengan orang tua ya. Nah, jadi menurut ibu apakah ada jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan masalah-masalah? Ibu selalu terjadwal tidak, atau ibu misalkan biasa menyelesaikan masalah pada waktu itu juga, atau seperti apa ibu? Dijadwalkan nggak? Ya tergantung ada masalah gitu ya. Tergantung masalahnya. Itu juga kalau ada masalahnya diidentifikasi dulu dengan teman sejawat, kemudian setelah ya cari solusi, kemudian ya kembali lagi tadi ke akar masalah dengan orang tua, kemudian ada apakah anak tersebut gitu ya mungkin itu kan bakal nyambung dengan sikap anak keseharian anak baik di rumah, kemudian penerapannya di sekolah gitu. Jadi tergantung masalahnya gitu. Jadi kalau ada masalah ya kami cepat tanggap gitu dalam menyelesaikan. Jadi ibu tidak membiarkan begitu saja ya. Masalahnya misalkan bisa diselesaikan hari itu juga, ibu akan selesaikan hari itu juga. Tapi kalau misalnya masalahnya itu memang butuh proses ya, butuh waktu yang lama, maka ibu harus membuat jadwal ya, penjadwalan mungkin tadi ya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ibu tadi sebutkan mungkin itu ya. Jadi semuanya itu perlu rencana ya. Rencana itu mungkin yang saya tangkap dari
obrolan ini ya Bu ya. Tidak apa-apa ya. Nah, di sini menurut Ibu dalam menyelesaikan masalah itu ada tidak orang-orang yang membantu Ibu atau hal-hal lain yang membantu Ibu dalam memudahkan memutuskan suatu masalah? Pasti Pasti ada ya. Dari teman sejawat gitu ya, dari teman sejawat dari orang tua itu terlibat. Karena apa terlibat ya, karena kata tadi keseharian anak itu terlibatnya dengan orang tua. Pasti anak kalau berbuat salah dalam artian salah di sini misalkan ya kadang-kadang rebutan mainan, kemudian anak itu ada hal-hal yang sehingga terjadi percecokan gitu ya. Itu kan salah satu masalah, otomatis itu harus diselesaikan gitu ya. Butuh bantuan teman sejawat. Kalau tidak bisa diselesaikan baru istilahnya mengumpulkan atau menelpon orang tua atau menghubungi orang tua seperti itu. Jadi ada masalah itu tidak ada yang tidak ada masalah lah ya dalam keseharian itu tidak akan ada masalah. Ada saja masalah, baik itu mau ringan ataupun yang berat gitu seperti itu. Baik, jadi memang ada ya, selalu ada saja yang memudahkan Ibu untuk memecahkan masalah itu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir Bu ya. Nah, yang terakhir dari perbincangan kita. Nah, dari semua hal yang disampaikan oleh Ibu, ada tidak pembelajaran yang dapat Ibu petik? Nah, dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan. Iya. Banyak mungkinnya banyak ya. Yang salah satunya adalah kita harus bijak dalam pengambilan keputusan, kemudian kita juga tidak dalam mengambil keputusan itu juga harus dipertimbangkan dari segi logika dan juga perasaan. Jadi harus antara logika dan perasaan itu harus seimbang. Tidak harus istilahnya kalau main logika saja itu tidak itu ya nggak harus seimbang lah. Oke, antara logika dan perasaan dari dalam mengambil keputusan itu harus seimbang. Itu ya harus bijak lah dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan pengambilan keputusan dari saya dipertimbangkan, harus bijak mau kemana, mau dibawa kemana gitu ya. Sekolah ini, anak-anak kita ini gitu, yang kalau dilihat dari lebih banyaknya pertimbangan yang bagus, positif, mungkin akan dijalankan. Kalau yang banyaknya negatif, jadi harus dipertimbangkan. Terima kasih Ibu. Kalau misalkan saya kali ini benang merah ya dari obrolan kita, memang Ibu secara keseluruhan menurut pendapat saya memang Ibu itu sangat terkonsep dan terencana ketika dalam mengambil suatu keputusan, dan juga suatu pembelajaran yang mungkin bagi saya sebagai guru yang sedang menempuh pendidikan ya, pembelajaran dari Ibu terutama Ibu tadi hal yang menarik mungkin menurut saya di akhir pembicaraan kita Ibu berkata kita harus lebih bijak lagi ya dalam mengambil keputusan. Kemudian Ibu juga harus antara logika dan perasaan memang harus seimbang. Terima kasih Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan juga ada pembelajaran dan juga manfaatnya ya untuk kita ya. Terima kasih Bu. Sekian mungkin untuk wawancara